Halo semuanya, selamat datang di Rumah Niat. Lagi pada sibuk ngapain nih sobat sekalian? Coba tulis di kolom komentar. Kembali lagi di konten Rakit PC episode kelima. Kemarin ada yang nanya di kolom komentar, Min, coba rakit PC 4 jutaan. Langsunglah kita buatin video ini. Guys, kita rakit PC dengan harga 4 jutaan, dengan asumsi semua menggunakan part baru ya sob. Jangan lupa di subscribe dulu ya sob, biar channel ini makin bersemangat. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga banyak rezeki dan sehat selalu ya, amin. Tanpa berlama-lama lagi, cus kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa nonton sampai habis ya, biar informasinya lengkap. Let's go! Yang pertama yaitu Mobo. Di sini kita gunakan Mobo paling basic dengan soket AM4, yaitu A320M dari Gigabyte. Mobo ini sudah support semua CPU dari AM4, dari seri 1000 hingga 5000. Tentu saja kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Udah support RAM 2 channel DDR4 dan M.2 NVMe pastinya. Dengan port yang sangat lengkap dan banyak. USB 2.0 ada 2, USB 3.0 ada 4, D-Sub, HDMI, DVI, dan lain-lain. Pokoknya Mobo ini sangat bagus untuk harganya. Harga dari Mobo ini berkisar di angka 900.000 hingga 1 jutaan. Untuk prosesornya kita pakai dari kubu merah, yaitu Ryzen 3 3200G. Loh, kok pakai prosesor yang ada iGPU-nya? Udah saya jelasin kok. Cek video kanan atas ya sob, hehehe. Prosesor merupakan seri Ryzen 3000 series, memiliki 4 core dan 4 thread, dengan base clock di 3,6 GHz, dan memiliki boost clock di angka 4 GHz. TDP dari prosesor ini cukup rendah sob, hanya di angka 65 watt, mempunyai iGPU Radeon Vega 8 yang bisa berjalan di frekuensi 1250 MHz. Prosesor ini cukup kencang di kelas harganya dan bersaing ketat dengan Intel Core i3 9100. Harga dari prosesor ini adalah 1 juta untuk harga barunya dengan varian box atau sudah include dengan cooler bawaan. Kalau ada saran lain boleh sob, tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya yaitu cooler. Di sini saya gunakan cooler bawaan dari AMD-nya aja sob. Kan udah dapet dari beli prosesor box tadi. Hehehe. Cooler bawaan ini udah cukup banget sih buat ngehandle Ryzen 3200G. Saya tes di Cinebench aja jarang melebihi 70 derajat. Prosesornya adem banget. Apalagi kita kan jalaninnya cuma di default, nggak pakai overclock. Tapi, kalau sobat ngejar performa, pendinginan yang lebih gahar, bisa pakai cooler dengan tipe tower, yang standar dengan 2 heat pipe aja cukup. Untuk harga cooler ini, kalau sobat misal beli terpisah, ada di kisaran harga 80 ribuan. RAM-nya kita gunakan 2x8 GB, seperti biasa sob. Totalnya jadi 16 GB ya. Saya ambil dari merek Kingston Fury dengan speed 2666 MHz. Tentunya berjalan di 2 channel. RAM 16 GB untuk saat ini masih mencukupi sih buat kerjaan dan gaming. Gak kurang, tapi pas aja jatuhnya. Kalau RAM 8 GB kayaknya udah mepet banget sob sama aplikasi zaman now, hehehe. Dan jika pakai 32 GB, kalau hanya dipakai gaming atau kerja ringan, mubazir. Harga dari RAM ini berkisar di angka 500 ribuan untuk 2x8 GB. Untuk storage-nya kita gunakan 2. Pertama, kita gunakan SSD NVMe 256 GB dari Micron. Baru denger ya sobat ada brand ini. Biasanya SSD murmur kalau nggak RX7, EYOTA, atau Faro. Hehehe. Brand ini brand luar yang bagus sob. Udah lama ada di bidang storage teknologi. Ini NVMe Gen 3 ya, cukup dibuat instalasi sistem dan game kompetitif. Storage yang kedua, kita gunakan HDD dari Hitachi dengan kapasitas 1 TB. HDD ini kita gunakan untuk menyimpan data dan game offline.
Harga dari SSD-nya berkisar antara 250 ribuan dan HDD-nya 200 ribuan. Dari segi pemrosesan grafis, kita gunakan dari kubu hijau, yaitu Nvidia GTX 1050 Ti. Saya ambil dari brand Inno3D. VGA 1 ini adalah VGA tanpa pin power terbaik sih menurut saya. Dari segi price to performanya. Dengan VRAM 4GB, VGA ini masih bisa digunakan untuk gaming dan kerja. TDP dari VGA ini hanya 75 watt sob. Kebetulan unit yang saya pakai ini tanpa pin power tambahan. Jadi pasti irit banget. Game kompetitif dan kekinian masih nyaman banget dilibas pakai VGA ini. Simak terus videonya ya. Nanti di sesi pengetesan bisa langsung sobat lihat. Harga dari VGA ini berkisar di harga 1 jutaan. Power Supply Unit atau PSU kita gunakan dari merek Aerocool dengan tipe Lux RGB. PSU yang menyala-nyala itu, iya bener, PSU yang menyala-nyala abangku, hehehe. Dengan kapasitas 550 watt sangat cukup untuk rakitan kita kali ini. Karena VGA yang kita pakai adalah VGA low watt. Rasanya cukup aman dengan PSU ini. Sudah menggunakan black kabel yang menjadikan looks-nya menarik. Harga PSU ini ada di angka 500 ribuan. Terakhir adalah casingnya sob. Di sini kita gunakan casing dari Paradox Gaming Dragon Slayer. Saya ambil yang warna hitam sob, biar kece dan kalem aja gitu. Casing ini cukup panjang, bisa buat VGA dengan triple fan, dengan desain intake dengan 2 fan, dan exhaust fan atas 2 fan. Menjadikan casing ini cukup bagus untuk airflow-nya. Casing ini mempunyai harga 450 ribuan. Sudah lengkap nih partnya, cus kita ke perakitannya. Let's go! Nah, begini tampilan PC 4 jutaan yang barusan kita rakit. Lumayan simple ya tampilannya. Untuk performanya, apakah simple juga? Gas, langsung kita tes aja sob. Game yang pertama, kita tes game wajib kita, yaitu Wuthering Waves. Pada settingan rata kanan di 1080p, FPS yang didapatkan agak kurang enak sob. Cuma 45an FPS saat roaming, dan drop ke 35 FPS-an ketika battle. Saat kita ubah settingan ke medium,
FPS yang didapatkan jadi nyaman sob, di angka 55 FPS ketika roaming dan masih di atas 50 FPS ketika battle. Nyaman banget sih kalau di setting medium, lancar jaya. Untuk game kedua, kita coba game besutan dari Hoyoverse, yaitu game Zenless Zone Zero. Pada settingan high 1080p dan frame rate unlimited. Game ini berjalan dengan nyaman di atas 60 FPS pada saat roaming dan di atas 55 FPS ketika battle. Lancar banget sob. Dengan konsumsi listrik yang irit ini masih bisa memberikan performa yang gak malu-maluin. Hehehe. Game ketiga, kita gaskan game shooter kompetitif, yaitu Valorant. Kita setting mentok rata kanan di 1080p dan semua efek kita on-kan. Hasilnya jelas banget. Game ini dilibas dengan penuh percaya diri. Dengan FPS yang ada di angka 100-an lebih. Lancar banget pokoknya. Anti ngelek-ngelek klub. Jos gandos! Tidak lupa kita tes game sejuta umat yang masih eksis sampai sekarang, yaitu GTA 5. Kok bisa ya game ini masih eksis aja? Coba tulis pendapat sobat di kolom komentar. Pada settingan very high 1080p, FPS yang didapat ada di angka 80 FPS ke atas ya sob. Hampir nggak pernah drop FPS, enteng lah ngelibas GTA 5. Easy parah. Saya tes juga dengan game balap, yaitu Need for Speed Heat. Dengan settingan auto di 1080p. Game masih sangat layak dimainkan. Dengan FPS berkisar antara 35 hingga 40 FPS-an. Game ini benar-benar menguras seluruh potensi dari CPU dan GPU-nya sob. Sobat bisa lihat dari use CPU dan GPU-nya. Game yang terakhir kita tes dengan game wajib untuk benchmark, yaitu RDR2. Pada settingan rata tengah di 1080p. FPS yang didapat hanya 30 FPS-an sob. Kurang memuaskan sih untuk main game ini di resolusi 1080p. Mungkin kalau sobat turunkan resolusinya ke 900p, gamenya bisa berjalan lebih baik. Itulah sedikit gambaran rakitan PC harga 4 jutaan dari kita. Secara looks-nya simple banget dan performa masih jos banget. Estimasi lengkapnya saya tampilkan ya di layar. Untuk sobat yang mau rakit, boleh hubungi kita di DM Instagram ya. Like kalau sobat suka, tinggalkan jejak di kolom komentar. Tiap komen bakal kita jawabin satu persatu. Share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!